Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal bensin ya. Jadi penulis kan sudah coba Shell Super ya, dan nggak nyangka tenaganya malah berkurang. Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah ternyata bensin itu nggak simple, nggak sekedar oktan gitu loh. Jadi orang ngomong kan, pasti yang diomongkan oktan ya. Oktan itu penting, oktan itu pokoknya hubungan dengan oktan. Milih bensin itu dari oktannya. Ya karena yang menyediakan bensinnya sedikit sih ya, karena itu. Jadi penulis kan merasa kok pakai Shell Super tarikannya berkurang ya, kalah dibanding dengan pakai Pertamax atau Premium. Tahunya itu waktu keadaan kayak gini nih loh. Keadaan kayak gini, terus habis lepas gas, puter gas lagi, nah itu tarikannya nggak besar. Kalau sebelumnya itu sampai terasa nyentak itu, jadi harus hati-hati. Kalau sekarang lebih bisa sembarangan. Jadi kan throttle-nya Yamaha ini sensitif banget ya, nggak kayak Honda. Jadi kalau Honda itu kan tenaga di di throttle yang kecil itu nggak ada. Itu kuncinya Honda irit ya. Jadi bukaan gas kecil itu dibuat setelan irit, nggak kayak Yamaha langsung nonjok ya, langsung besar. Jadi penulis biasanya harus berhati-hati, ngegasnya kecil dulu, sangat perlahan-lahan, di feathering kalau istilah Inggrisnya itu ya, dirunut kecil-kecil biar nggak nyentak gitu loh. Karena kalau terlalu besar jadi nyundul yang depan ya. Dan penulis pun ngegasnya harus hati-hati, pelan-pelan. Tapi kalau sekarang ini enggak begitu, yaitu cirinya tenaga kurang. Dan nggak cuma itu aja ya. Kalau misalnya itu kan narik kurang gitu kan cuma dari sisi feeling ya, orang nyebutnya itu feeling ya, nggak bisa begitu diandalkan. Yang lebih diandalkan adalah kalau ada ukurannya, kalau ada meterannya, misalnya ya 0-100. Cuma penulis belum sempat ngitung lagi berapa 0-100-nya, tapi rasanya sih agak lambat juga ya, rasanya lagi. Ya akhirnya penulis pakai MID, pakai mileage indicator display, pakai angka kilometer per liternya berapa. Penulis pakai AVG ya, nggak pakai yang instant mileage-nya, pakai AVG. Average kilometer per liternya turun, emang turun. Jadi penulis nggak bisa dapat angka besar ya, walau ini sudah beberapa kali penulis ganti ya. Jadi kira-kira berapa persen lah ini.
Mungkin kira-kira 60% sudah Shell Super ya. Penulis biasanya kalau pakai premium atau pertamax itu dapat angka kira-kira 50 km per liter atau eco riding. Itu sebelum masuk polisi tidur gitu angkanya biasanya 50 km per liter. Penulis nggak coba Pertalite karena ya menurut penulis jelek, dan kebetulan ya ada pemakai NMAX yang ngomong pakai Pertalite itu bikin macet. Katanya bengkel sih oktannya terlalu rendah. Kalau menurut penulis ya bukan oktannya terlalu rendah, tapi Pertalite-nya itu yang bermasalah. Penulis sendiri nggak pernah mengalami macet-macet kayak gitu ya. Kalau sudah kira-kira berapa? 2000 km pakai premium. Jadi 2000 pakai premium, penulis nggak merasakan itu. Jadi ya Pertalite itu sebuah bensin yang harus dihindari itu. Sehingga walau harganya dibuat murah kayak premium, penulis nggak tertarik. Biaya servisnya pasti lebih mahal tuh. Anggap aja itu filter bensinnya, biaya servis 150.000. Nggak sebanding dengan keuntungan yang didapat pakai Pertalite. $150 bagi 3. Bagi 3 bagi 3.000 sama kayak 500 hari ya. Iya, nggak sumbur lah ya. Entah kalkulasinya bener atau enggak, pokoknya ngerti sendiri ya maksud penulis. Ngomong sambil nyetir itu kadang nggak konsen ya, mau ngitung kalkulasi gitu aja sulit. Terus ya wis, tapi penulis tetap pakai Shell Super terusan. Tujuannya apa? Ya karena penulis kalau pakai bensin buatan Pertamina, penulis mengamati fuel dilution. Fuel dilution itu kalau baca referensi soal solar B30 itu disebut kalau bahan bakar dari FAME itu nabati itu, dari minyak goreng dari minyak kelapa minyak kelapa sawit ya, itu menyebabkan fuel dilutionnya makin tinggi. Ini bahan bakar loh ya, bukan oli. Ini terjadi karena molekul bahan bakarnya itu besar. Mungkin besarnya molekulnya mengalahkan bensin mungkin ya, nggak tahu lagi dong. Mengalahkan oli ya. Karena molekul bensinnya besar, jadinya lebih banyak oli yang masuk ke lebih banyak bensin yang masuk ke ruang oli. Terjadilah fuel dilution. Pertama itu pasti 10% etanol pasti. Terus Pertalite kemungkinan besar juga begitu, karena itu sudah dibolehkan ya. Kendaraan-kendaraan di Indonesia yang baru-baru itu sudah
di di desain sehingga tahan terhadap bensin 10% etanol, jadi E10. Ini bisa kita lihat contohnya di manualnya buku manualnya Honda Beat ESP. Nanti kalau sempat penulis sertakan ya. Jadi Honda Beat ESP itu sudah bisa menggunakan bahan bakar 10% etanol. Unggulnya pakai etanol itu apa? Oktannya tinggi. Oktannya tinggi tapi kandungan energi rendah. Tapi ternyata yang Shell Super kandungan energinya lebih rendah. Iya, penulis belum cerita ya kalau pakai Shell Super berapa. Kalau misalnya perbandingannya Eco Riding pakai pertama atau premium itu 50 km per liter, maka pakai Shell Super sekitar 45 km per liter. Kencang-kencangan ya. Kalau pakai premium atau pertamax itu sekitar 42 ya km per liter. Kalau pakai Shell Super 38 km per liter lah sekitar segitu, atau bahkan pernah juga 36 ya. Kayak gini ini masih nggak termasuk kebut-kebutan. Jalan 111 tadi itu juga nggak termasuk kebut-kebutan, belum yang maksimal banget. Jadi ya dalam keadaan ini kan penulis nyantai ya jalannya ya, nggak sampai ngoyo banget ya. Terus karena penulis penasaran, penulis pun posting itu di grup Facebook Bekakas. Ternyata muncul banyak pendapat. Banyak yang ngomong emang pakai bandingannya yang sama-sama 92 ya. Itu banyak yang ngomong kalau pakai Shell Super lebih boros, tenaganya lebih berkurang, lebih nggak enak lah. Kalau yang cerita pakai V-Power beda lagi, ada yang ngomong lebih bagus. Walau ada juga yang ngomong Shell Super terasa lebih enak, ada. Tapi lebih sedikit daripada yang ngomong Shell Super itu nggak enak. Ya agak rumit lah ya, agak rumit. Jadi di Shell ini kayaknya yang lebih banyak adalah kandungan pembersih aditif. Tapi walau lebih banyak kandungan pembersih aditif itu nggak sebagus dengan yang di V-Power. Nah, kalau di V-Power itu penulis lihat contohnya itu pasti bersihnya lebih bersih daripada kalau pakai Shell Super ya. Jadi kalau pakai V-Power itu di pinggir-pinggirannya piston itu bersih. Kalau di Shell Super enggak. Nah, yang bikin rumit lain itu juga adalah
Yang pertama, penulis sebutkan aja ya. Yang pertama itu yang bisa mengubah yang sifat yang ada di bensin itu adalah oktan. Oktan itu harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai atau terlalu rendah, maka tenaga motor berkurang. Efisiensinya boros iritnya juga akan terpengaruh ya. Kalau oktan nggak sesuai. Kalau oktan sudah sesuai, pakai lebih tinggi nggak ada gunanya ya. Terus habis oktan ada kandungan energi. Kandungan energi ini hubungannya dengan kilojoule per gram atau per mililiter. Biasanya per volume ya, per mililiternya, bukan per gramnya ya. Jadi kan kalau bensin disemprotkan itu hubungannya dengan volume ya, volume. Lihat lihat Yamaha MX King itu perasaan gimana gitu loh. Soalnya tenaganya kok sama dengan Matic ya, bebek tenaganya sama dengan Matic, entah kalau akselerasi menang mana ya. Terus ngukurnya per volume, jadi tiap bensin pasti beda-beda karena zat kimia atau molekul atau bahan yang dipergunakan beda-beda. Ada bahan yang oktannya tinggi, kandungan energinya rendah. Ada bahan yang oktannya enggak terlalu tinggi tapi kandungan energinya tinggi. Ada bahan yang kandungan oktannya rendah dan kandungan energinya rendah. Campuran beda, hasilnya beda ya. Ada toluen, boleh bensenet lah, macam-macam, banyak jenisnya. Penulis nggak paham ya, nanti akan penulis sertakan. Nah, terus sesudah kandungan energi ada deterjen atau pembersih pelarut. Tujuannya ya membuat ruang bakar itu bersih. Jadi istilah bahan bakarnya ya deterjen ya. Deterjen itu untuk membersihkan. Terus satu lagi pelumas. Jadi di bensin ada pelumasnya ya. Untuk yang penulis ketahui masih cuma itu ya, mungkin lebih dari itu, seperti misalnya kompatibilitas terhadap karet macam-macam. Kalau itu sudah wajib lah, tapi ya penulis nggak ngerti ya, saya nggak baik gitu. Makanya kan kalau pakai spiritus gitu, karet bisa ngembang atau minyak tanah gitu, nggak boleh ya, karena nggak kompatibel dengan sil macam-macam. Nah, itu bahan bakar juga harus memenuhi itu. Tapi ya kita lihat yang 4 aja: oktan, kandungan energi, deterjen, pembersihnya, sama pelumasnya. Nah, yang Shell Super ini oktannya 92, kandungan energi rahasia, pembersihnya dianggap lebih tinggi daripada bensinnya Pertamina, baik Pertamax ataupun Pertalite ya. Oktan 92 ya, cari yang relevannya ya, Pertamax aja. Terus untuk pelicin, Pertamax itu rasanya kalah. Jadi Shell Super keunggulannya ada di pembersih dan pelumasnya. Sementara Pertamax unggul di kandungan energinya. Ya kita bisa lihat sendiri lah, kalau orang tiap hari pakai Pertamax itu pasti bergerak kan, cukup banyak. Nah, rasanya sih ya, rasanya yang kerak di Pertamax itu lebih banyak dari Shell Super, rasanya begitu. Terus
deterjen ini penting kan. Kalau hari pertama penulis coba Shell Super ini, yang penulis rasakan pertama adalah kandungan energi lebih rendah dan apa namanya, yang terakhir itu apa, pelicinnya, ya pelumasnya itu lebih banyak. Jadi engine brake terasa berkurang, mesin terasa lebih halus, getaran berkurang. Nah itu pokoknya kayak olinya lebih licin itu, karena kan hambatan 50% hambatan mesin itu terjadi pada piston. Ketika piston lebih licin ya mesin lebih halus, lebih licin juga. Jadi itu hari pertama. Nah sekarang sudah agak lama pakai, jadi apa, jadi merasakan juga bahwa Shell Super itu mungkin memang benar pembersihnya lebih banyak. Karena apa? Karena dari hari ke hari rasanya tarikan jadi lebih enak. Tapi tetap ya, dari sisi kandungan energi itu tetap kurang ya, tetap nggak sebagus biasanya. Tapi makin hari makin enak akselerasinya, jadi makin tinggi lah. Penulis rasakan itu untuk akselerasi awal emang mungkin tenaga berkurang, tapi tiap hari itu makin lama makin besar. Ini mirip dengan yang penulis rasakan ketika mencoba pakai Pertalite ya. Jadi pakai Pertalite itu, pertama pakai Pertalite itu langsung terasa tenaga berkurang, tapi lebih licin dari sisi engine brake, lebih licin dari sisi apa, putaran mesin. Jadi lepas gas nggak langsung turun, masih agak lama turunnya. Jadi inersia mesin itu nggak mudah berhenti. Jadi kalau pelumasannya makin baik. Terus apalagi ya, udah itu ya kayaknya. Nah itu langsung turun ketika pakai. Dan setelah balik premium lagi, nggak langsung balik normal. Jadi habis Pertalite ya pakai premium itu terasa gimana gitu loh. Tenaga nggak kayak waktu belum pernah pakai Pertalite. Jadi tenaga itu tetap nggak balik maksimal, mungkin ada peningkatan tapi sedikit lah. Jadi mungkin sebenarnya kandungan energinya premium dan Pertalite itu hampir sama ya. Cuma karena Pertalite itu lebih bikin kotor ruang bakar, maka pakai Pertalite itu langsung jadi nggak enak. Jadi kalau begitu pakai Pertalite, jarak kira-kira apa 10 km itu masih oke, masih terasa enak, terasa makin enak mesin. Tapi setelah 10 km jadi makin nggak enak. Itu penulis pakainya waktu itu bensin Suzuki Spin ya, bensin 3,5 liter, penulis isinya 3 liter. Nah itu terasanya itu setelah 10 km tenaga turun pakai Pertalite. Setelah balik premium lagi, nggak balik asal lagi, nggak balik tenaganya seperti awal lagi, harus harus pakai premium dulu sekitar kira-kira 1 mingguan. Setelah 1 minggu baru tenaga balik enak lagi. Nah Shell Super ini rasanya seperti itu. Ini penulis bensin terakhir adalah Pertamax yang ada premiumnya ya. Begitu premium hilang, penulis pakai Pertamax.
Pertamax beberapa kali, berpikir bensinnya nggak layak pakai karena fuel division. Penulis akhirnya pakai Shell Super. Nah, dari Shell Super ini pertama yang dirasakan tenaganya nggak ada, tapi terasa licin. Setelah beberapa hari ternyata jadi enak, tenaga itu jadi makin lama makin meningkat. Jadi penulis setuju dengan salah satu yang komen di postingan penulis di Pekakas itu, ngomong bahwa setelah pakai Shell Super kemudian pakai Pertamax jadi enak lagi. Jadi istilahnya Shell Supernya itu dipakai sebagai engine cleaner lah. Jadi Pertamax itu menghasilkan sampah, terus kita pakai Shell Super untuk membersihkan, terus setelah itu kita balik Pertamax lagi, enak teriaknya. Tapi ya tentu mungkin seminggu setelah pakai Pertamax atau 2 minggu itu gak enak lagi, tenaga turun. Kita pakai Shell Super ngerasakan lagi tenaga ngedrop lagi ya. Gak sip ya, gak sip. Jadi ya walau Shell Super itu membersihkan, tapi secara kandungan energinya yang gak memuaskan. Mungkin ada yang menyarankan V-Power, ada yang merasakan pakai V-Power lebih enak, ada yang pakai V-Power lebih lemah tenaganya daripada Pertamax. Sepertinya sih lebih lemah. Sayang ya, di Indonesia ini nggak ada bensin total. Katanya itu kalau di Malaysia ya, penulis pernah buat artikel mungkin dulu sekali, beberapa tahun yang lalu, itu bensin total itu kandungan energinya tinggi kayaknya, karena banyak orang yang ngomong kalau pakai bensin total itu sip di Malaysia atau di Singapura ya kalau nggak salah. Pakai bensin total itu lebih sip daripada pakai bensin kayak Shell, kayak Petronas, kayak apa gitu, pokok yang merek lain yang ada di situ lah ya. V-Power sama Total 95 kalau nggak salah ya. Orang itu lebih milih Total 95 untuk soal tenaga, untuk soal performa. Ya wes, sayang penulis nggak ada akses. Di sini adanya cuma Akra sama Shell. Ya sudah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.